Ya, salam. Jumpa lagi dengan channel ini. Firman harus ditaburkan. Sekarang saya lihat Don Tan itu ya dia berusaha menjelaskan ayat-ayat Qur'annya, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan ke atas vertikal dan hubungan horizontal. Itu kan salib itu tinggi yang ke atas mampu menjangkau separuh dari pertemanan kita. Seorang mu'alaf, sama-sama mu'alaf kayaknya ya, itu bertanya kepada si Donditan bahwa Donditan sangat terkesan dengan ajaran Pluku Santor itu. Mari saudara-saudara dengarkan apa kata si Don Ketan. Dan saya sangat terkesan begini. Di dalam Islam kita kenal istilah hablum minanas, hubungan antara manusia kan. Juga ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya hablum minallah. Jadi ada hablum minallah, hablum minanas. Saya ingat banget Habib itu bilang begini. Bilang aja, anggap aja hablum minallah, hubungan kamu dengan pencipta kamu tuh udah bagus sekali. Ibadah kamu bagus sekali. Tetapi kalau ada kecacatan di dalam hubungan kamu dengan manusia yang lain, entah dia muslim, entah dia belum muslim, ada yang cacat nih, kamu berbuat sesuatu yang salah, menzolimi mereka. Gak usah banyak-banyak, kecil aja. Udah cacat Islam kamu. Itu dihajarkan sampai begitu. Tapi kenapa umat nggak tahu itu ya? Ya. Nggak semua oknum ya, beberapa ya. Jadi ya, belajar Islam itu memang bukan harus seperti yang gimana ya. Islam itu kan kalau boleh dibilang gini. Stop dulu ya. Kamu tentu tidak akan mampu, Donditan, menjelaskan ajaranmu itu. Walaupun kamu bagus dan hubungan kamu dengan Tuhan itu bagus, dan tidak pernah mampu kamu tunjukkan bagaimana hubungan kamu dengan Tuhanmu, entah bagaimana ibadahmu, enggak jelas kan? Oke. Tetapi pertanggungan jawab seorang manusia dengan manusia yang lain, ini sangat penting sekali untuk menyambung ke atasmu itu. Kan kita tidak tahu hubungan kita kepada Tuhan, bagaimana Anda dengan Tuhan Allahmu itu. Tetapi apa yang diajarkan, apa yang dipraktekkan oleh manusia yang disebut Mosolmen itu, di mana kamu masuk ke dalam keyakinan itu, gak ada gunanya, saudara. Selama gereja masih dirusak, selama kami masih dihina oleh keyakinan kamu, dan ayat-ayat yang mengungkapkan dengan kasar, bahkan dengan penghinaan yang tidak pernah berubah sampai hari ini, dan itu sudah 1400 tahun, di mana kami menjadi bagian terhina oleh kalian, oleh ajaran kamu, oleh kitab suci kamu, di mana kitab sucimu itu, saudara, diperintahkan oleh sang vertikal itu untuk menghilangkan nyawa kami, dan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Bagaimana kisah kasus, misalnya orang Ambon mengalami penganiayaan di Poso, mengalami penganiayaan bahkan lewat aparat orang-orang Papua, orang asli Papua, OAP, itu mengalami penindasan yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tetapi sejak 1961 PPRA itu berlanjut tanpa melibatkan orang Papua asli.
saya nggak tahu ya bagaimana menjawabnya itu. Sampai hari ini saya berharap, saudara, agar orang Papua ini disayangilah. Masa kalian tidak menyayangi orang Papua? Saya begitu mengerikan dan melihat penderitaan orang Papua itu. Mari kita belajar seperti kita belajar kepada tawon madu lebah, di mana madu lebah itu, saudara-saudara, sangat madu lebah itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Ya, apakah manfaat yang perlu saya sampaikan kepada Anda? Bagaimana madu lebah itu memberikan teladan kepada kita semua. Agar apa? Agar hati-hati di dalam apa? Di dalam menjadikan dirinya manfaat, bahkan obat kuat bagi bagi manusia, sehingga lebah madu itu diceritakan di dalam Alkitab. Amsal 24 ayat 13a, anakku makanlah madu sebab itu baik, katanya. Jadi madu itu baik. Lebah madu sering kita jadikan perumpamaan agar kita ini mempunyai kebijakan bijaksana di dalam hidup di dunia ini. Saudara, lebah madu itu kenapa itu? Kenapa ya? Sorry saudara. Ya. Sering diberikan perumpamaan orang soleh, orang yang tawadhu, orang yang sangat hormat. Karena mengambil yang baik dan mengeluarkan yang baik pula. Jadi itu perumpamaan madu di dalam kehidupan kita untuk selalu berusaha yang baik. Tidak ada yang tidak baik di dalam madu itu. Semua bagus, saudara-saudara. Lebah mencari nektar dengan susah payah. Ia menghisapnya lalu kembali ke sarang untuk memuntahkannya di sarang setelah mengunyah dan mencampurinya dengan cairan tertentu dari perutnya. Mengipasi dengan sayapnya hingga cairan sari madu itu mengeras. Masa kecil saya selalu diberi madu. Dari kecil, minimal kalau nggak ada sarapan yang enak bagi saya, karena walaupun ada masakan yang enak sekalipun, kalau saya sudah nggak suka dengan masakan itu, saya mencari madu, kemudian saya lamur, saya makan untuk sarapan pagi itu. Dan saya menjadi orang yang sangat sehat sekali waktu kecil saya. Mengapa disarankan meniru lebah? Lebah termasuk hewan yang tidak ingin menikmati sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia rela berbagi, bahkan yang berharga diberikannya dengan ikhlas untuk menjadi tempat tinggal nyaman bagi kawanannya. Begitulah lebah. Tadi saya
San Diego. Saya mengamati lebah di pinggir pantai yang sedang menghinggapi bunga di situ. Saya meneteskan air mata. Saya ingat lebah di kampung halaman saya ketika saya masih kecil. Betapa dia itu hati-hati untuk hinggap di bunga-bunga yang ada di hadapan saya. Dan itu yang dilakukan oleh lebah setiap waktu. Dia hanya mencari. Dan lebah itu bukan saja lebah. Ada pengobatan lebah dengan entopnya itu, dengan ekornya itu. Dan ingat saudara-saudara, lebah tidak akan menyerang orang tanpa dia terganggu. Kalau selama dia nyaman, dia tidak akan melakukan penyerangan kepada orang. Karena sekali top, sekali dia menembakkan itu ekornya itu yang bisa membuat kita bengkak, hanya sekali itu. Dia tidak bisa membuat entop yang lain. Setelah dia melepaskan racunnya, dia mati. Demikianlah lebah. Dia selalu hara kiri dan itu terakhir hidupnya. Maka jangan mengganggu lebah. Jangan mengganggu orang yang baik. Jangan mengganggu saya, Nabi akhir zaman ini. Mari kita hidup damai sejahtera. Orang Kristen harus memiliki hati memberi, karena Alkitab mengajarkan bahwa memberi adalah salah satu cara untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Demikian juga lebah. Seperti orang Kristen adalah seperti lebah. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Anda tahu kan maksud saya? Bahwa orang Kristen melakukan kebaikan itu bukan agar Anda masuk Kristen, tidak ada urusannya. Orang Kristen bagi sembako dikatakan kristenisasi. Orang Kristen mengadakan pengobatan murah massal, bantu di dalam pengobatan dan obat-obatan, dibilang kristenisasi. Orang Kristen membantu bencana alam. Itu bukan supaya Anda masuk Kristen. Enggak, saudara. Makanya jangan Anda menolak dan gak ada kristenisasi seperti cita-cita Anda. Kalaupun dia mau terima Yesus, masuk Kristen seperti saya, nggak masalah, dijamin Undang-Undang Dasar 49 pasal 29, hari Senin jadi orang Islam, hari Selasa jadi orang Kristen, hari Rabu jadi orang Buddha, nggak masalah. Toh agama itu telah membuat kita ini buta mata, buta hati. Namun saya belajar khusus tentang Alkitab dan saya mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Bukan seperti si dondong ketan itu yang pintar ngomong, tetapi tidak bermanfaat bagi keyakinan kamu, di mana kamu menjadi orang pembela ajaran abad ke-7 itu. Nggak ada gunanya sama sekali. Anda telah meninggalkan kebenaran. Anda telah meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, memberi jangan hendaknya dengan terpaksa,
tetapi dengan ketulusan hati, karena dengan demikian Tuhan akan memperhitungkan saudara sebagai orang yang beruntung. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ingat prinsip tabur tuai, memberi untuk menerima, supaya semua menerima manisnya rasa kasih, seperti manisnya madu. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim, mengajak kita semua, orang yang mau minum madu harus berani mengambil madu itu. Harus berani dan berupaya bagaimana mendapat madu itu. Kalau enggak, bahkan Anda salah mengambil madu, seluruh tawon itu akan nempeleng Anda, dan mukamu akan bengkak seluruhnya, dan juga bisa meninggal dunia. Karena tawon itu ribuan dalam satu kelompok. Kalau ratunya itu terbang ke kanan, dia akan ke kanan. Ratunya terbang ke depan, dia akan ke depan, belok kiri. Terus bunyinya itu seperti suara helikopter. Dan pernah suatu hari, lebah-lebah yang berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain, sampai saya tidak bisa melihat matahari karena tertutup. Tawon yang terbang dipimpin oleh ratunya. Kalau kita benar-benar menjadi pemberita kasih Kristus, kita akan bisa menutup Indonesia bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.